2005. Film ini diawali dengan memperlihatkan seseorang yang akan membuang hewan mati bersamaan dengan mulainya film Fish. Kemudian terlihat orang itu membawanya ke suatu tempat dan tiba-tiba sebuah mobil mengalami kecelakaan dengan menabrak tiang hingga terbakar. Di awal scene ini diperlihatkan sekelompok orang yang tengah menikmati suasana santai di bar, dari yang muda sampai orang tua pun ada di tempat tersebut. Namun kesenangan itu tak berlangsung lama dan berubah menjadi ketakutan ketika seorang pria berlumuran darah tiba-tiba masuk ke dalam bar. Pria tersebut bernama Hero. Hero memperingatkan mereka semua dengan menodongkan senjata tentang bahaya yang akan datang. Jelas dengan cara seperti itu, pastinya orang-orang di dalam tidak akan ada yang percaya. Malahan mereka menganggap Hero berbahaya. Maka dari itu, Hero mencoba untuk menjelaskannya lebih tenang agar bisa meyakinkan mereka semua. Jadinya, dia menunjukkan kepada pengunjung bar sebuah kepala makhluk yang menjijikan untuk membuat mereka menganggapnya serius peringatan Hero. Namun tiba-tiba, Hero ditarik melalui jendela dan dipenggal oleh salah satu makhluk misterius. Kekacauan pun mulai terjadi dan mereka semua langsung panik dengan apa yang mereka lihat. Setelah Hero tewas, tiba-tiba seorang wanita muncul. Dia bernama Sri Kandi. Dia datang untuk mencari suaminya yaitu Hero. Ketika Sri Kandi terpental saat akan menahan pintu, dia syok melihat suaminya telah tewas mengenaskan. Tak ingin berlarut dalam kesedihan, dia langsung buru-buru untuk menutup jendela. Namun seorang pria bernama Fat harus tewas ketika dia ikut menahannya. Tidak sampai di situ, keganasan makhluk itu seketika mulai menyerang ke dalam bar dengan menerobos jendela yang tidak tertutup. Sehingga makhluk kecil tersebut mulai berkeliaran di dalam bar. Makhluk ini begitu berbahaya, dia berlari sangat cepat, cakarannya seperti pisau dan giginya seperti gergaji. Ketika dia berlari, dia dengan enaknya memotong kaki Harley dan merobek wajahnya Jason. Dan di saat kakek bartender akan menembak makhluk kecil ini, ia malah mengenai Jason hingga membuatnya tewas. Keadaan mulai hening ketika makhluk kecil ini menghilang untuk beberapa waktu. Lalu kemudian mereka menemukan makhluk kecil sedang melakukan mantap-mantap ke salah satu kepala rusa. Kakek bartender yang melihat hal itu memiliki kesempatan. Dia langsung menembak kepala rusa dan membuat makhluk kecil jatuh ke dalam freezer, yang kemudian ditutup rapat oleh Bozo sehingga membuatnya terjebak di dalam. Setelah itu mereka semua bergegas untuk menutup jendela yang tersisa dan mereka semua pun bersantai sejenak untuk memikirkan langkah selanjutnya. Namun Taffy tiba-tiba menyadari bahwa putranya Cody masih berada di kamar lantai atas dan dia berlari untuk menjemputnya. Begitu dia menemukan anaknya, tiba-tiba datang makhluk besar. Bocah itu ditarik melalui jendela dan dimakan oleh salah satu makhluk besar. Makhluk itu hanya menyisakan kaki kanannya. Taffy berteriak histeris terus-menerus karena tak terima putranya harus tewas mengenaskan, sementara monsternya memuntahkan lendir ke birgai. Saat orang-orang yang tersisa berkumpul kembali di lantai bawah, Sri Kandi mencoba meminta bantuan. Namun naas, telepon satu-satunya di bar hancur oleh tembakan nyasar saat mereka semua melawan monster. Bosman mencoba untuk menenangkan mereka dengan memberitahunya bahwa dia memiliki radio gelombang, tetapi radio itu berada di lantai atas tempat Cody tewas. Kemudian mereka menutup lebih rapat jendela-jendela dan pintu bar agar para monster tidak mudah masuk, serta menaruh jasad-jasad di basement. Tak lama kemudian, kelompok dibuat kaget oleh monster kecil yang sudah tersadar dari pingsannya. Bosman langsung menembaknya, karena tak berhasil membuatnya mati, Taffy datang dengan emosi dan dia berhasil membunuhnya. Coach mencoba mengeluarkan pendapat bahwa kita semua harus menjadi kuat, tidak boleh lemah ataupun takut. Dan kitalah yang harus menakuti para monster dengan menggantung monster kecil di luar. Sri Kandi melihat di luar sana terlihat ada 3 monster. Dia mengatakan bahwa itu seperti sebuah keluarga dan ternyata mereka baru saja membunuh anaknya. Bukan membuatnya takut, orang tua monster malah memakan anaknya dengan lahap. Lalu mereka pun melakukan mantap-mantap dan menghasilkan 2 keturunan dalam hitungan detik. Hal itu dilakukannya karena untuk menggantikan keturunan mereka yang mati. Di keadaan mereka yang bingung harus bagaimana karena sekarang mereka benar-benar dalam bahaya. Bosman menanyakan ke Sri Kandi bagaimana bisa dia kabur dari makhluk tersebut. Dan di sini kita akan melihat flashback Sri Kandi. Saat itu dia dan Hero mengantar putrinya bernama Charlie ke rumah neneknya. Namun di perjalanan mereka menabrak sesuatu yang menyebabkan mobil mereka kecelakaan. Dan Hero mengambil kepala monster yang ia tabrak dan terpental di jalan.
Bossman menyalahkan Sri Kandi atas semua kekacauan ini. Kemudian mereka yang melihat keadaan Guy mulai menyadari bahwa lendir yang ada di tubuh Guy kini memiliki efek pembusukan, dan Guy perlahan-lahan mulai menunjukkan efeknya. Ketika Guy melihat keadaan di luar, dia diserang monster dengan ditusuk matanya lalu ditarik hingga putus. Sementara Coach masih diberi keberuntungan, monster tersebut hanya menarik celananya. Kemudian karena keadaan semakin tidak aman, mereka semua pun mulai bekerja sama untuk membuat rencana agar bisa melarikan diri atau mengusir monster. Sebelum rencana mereka dilakukan, mereka akan mempersenjatai diri masing-masing. Rencana pertama mereka, 3 orang akan naik ke lantai atas, yaitu Bozo, kakek bartender, dan Coach. Mereka akan menyalakan radio gelombang untuk mencari bantuan, sedangkan Sri Kandi dan Taffy pergi ke basement untuk mencari persediaan. Ketika Bozo hampir berhasil meminta bantuan, tiba-tiba Bozo dikagetkan kedatangan monster. Monster tersebut langsung menyerang Bozo. Mereka yang di luar membuat kunci pintunya patah. Untungnya Sri Kandi GC menolongnya. Namun anunya monster terjepit. Sri Kandi langsung mengkebirinya. Karena bapak monster itu dikebiri, artinya para monster tidak akan menghasilkan keturunan lagi. Dan itu menjadi hal yang bagus. Now is the time to band together. Para monster pun semakin ganas, mereka mulai mendobrak dinding bar. Sekarang keadaan pun semakin benar-benar tidak aman. Karena rencana pertama gagal, mereka akan melakukan rencana kedua, yaitu menggunakan tubuh Harley sebagai jebakan. Sementara Sri Kandi dan Coach mencoba pergi keluar mendekati truk agar dapat melarikan diri. Ketika Bossman dan Bozo menaruh jasad Harley, tiba-tiba dia hidup. Ternyata dia belum tewas. Dan di saat mereka bingung harus bagaimana, tiba-tiba Harley ditangkap oleh bayi monster dan membawanya. Akhirnya rencana mereka berhasil, tetapi dengan mengorbankan Harley. Sedangkan Sri Kandi dan Coach berusaha untuk menghampiri truk, namun tidak sesuai dengan rencana. Sri Kandi malah dikejar-kejar monster, sementara Coach hilang entah kemana. Setelah rencana berhasil, Bossman mengancam Bozo untuk tidak mengatakan yang sebenarnya kepada yang lain, tetapi Bozo tak ingin menurutinya dan mereka pun berkelahi. Perkelahian itu membuat Bozo menembak Sri Kandi yang tiba-tiba datang sehingga membuatnya tewas karena Bozo mengira itu monster. Kini mereka berdua memiliki rahasia yang sama dan Bozo mengarang cerita atas kematian Sri Kandi ke Taffy bahwa Sri Kandi tewas ditangkap monster. Taffy menjadi emosi dan marah karena dia telah kehilangan Sri Kandi, orang yang sudah dianggap teman. Dan sekarang ia menyuruh mereka semua untuk bergerak dan mengulang rencana lagi untuk menghampiri truk. Namun tiba-tiba Bossman diserang monster, sementara di luar para monster yang menangkap Coach menjadikannya alat pendobrak pintu sehingga membuatnya tewas. Karena para monster tak berhasil masuk, mereka pun melakukan rencananya, yaitu dengan menggelindingkan tong berisi bahan bakar, yang dimana salah satu tong itu berisi honey pie agar ia dapat mendekati truk. Akhirnya dia berhasil masuk ke truk, mereka semua pun senang, tetapi seketika harapan mereka pupus, karena Pie kabur dan meninggalkan mereka semua. Pie telah mengkhianati mereka, padahal sudah susah payah mereka semua melakukannya. Di saat mereka semua bingung harus bagaimana lagi, tiba-tiba pintu berhasil didobrak oleh sekumpulan monster yang sekarang menunjukkan jati dirinya dengan melepas jubah hewan. Kemudian Bozo dan kakek bartender akhirnya bisa menjebak monster dengan papan. Taffy yang melihat langsung membantunya dengan memukulinya berkali-kali dengan gagang senapan dan memasukkan tangannya ke dalam mulut. Saat Bozo akan melempar air keras, dia malah mengenai kakek bartender sehingga membuatnya tewas bersamaan dengan Taffy yang berhasil membunuh monsternya. Akhirnya Bozo, saudaranya Bozo yaitu Hot Wheels dan Taffy selamat dan kini mereka akan pergi ke rumah ibunya Sri Kandi karena Taffy sebelumnya telah diberi amanah oleh Sri Kandi untuk menjemput putrinya sebelum dia tewas. Di ending, di saat keadaan mulai sepi dan aman, seorang nenek yang bersembunyi selama perkelahian dia keluar. Tetapi, dia harus tewas diserang oleh salah satu monster yang tersisa. Film pun selesai. Gimana guys filmnya? Seru banget kan? Menegangkan juga. Dan agak absurd sih monsternya bisa ngelahirin 2 anak sekaligus dalam hitungan detik. Tetapi di ending masih ada kemungkinan besar monster itu akan balas dendam lagi dan akan menyerang kota tersebut. Oke guys, segitu dulu ceritanya. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!